إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الذين تابوا من بعد ذلك وأسلموا فإن الله غفور رحيم. Sadaqallahul Azim. Bapak Ibu yang kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah syukur kita Bapak Ibu kepada Allah luar biasa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Katakan betul Bapak Ibu bahwa kita benar-benar telah mendapatkan nikmat. Bayangkan Bapak Ibu, misalnya kita menghirup udara ini dengan nyaman, dengan tenang, itu merupakan nikmat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu dan kami pernah mendapatkan video dari seseorang seminggu menjelang seminggu sebelum dia meninggal Bapak Ibu, dia diwawancarai dan dia diminta komentari tentang kehidupan ini. Dia sakit paru-paru sehingga dia tidak bisa bernafas dengan nikmat Bapak Ibu. Seperti kita tenggelam, coba bayangkan kita tenggelam. Ketika tenggelam itu nggak bisa kita bernafas. Seperti itu dia hari demi harinya Bapak Ibu. Maka dia mengatakan bersyukurlah orang yang bisa bernafas dengan nyaman, walaupun miskin, walaupun tidak ada orang menyayangi dia, orang tidak memperhatikan dia tinggal sebatang kara, tapi bisa menikmati udara dengan nyaman, itu nikmat. Maka Bapak Ibu syukurilah, walaupun Ibu seorang ini sedang ada masalah dengan suami, masalah dengan anak, masalah dengan berdua, itu tidak masalah Bapak Ibu. Parah kali bermasalah kalau tidak bisa bernafas. Maka alhamdulillah sampai ini Bapak Ibu kita bisa menghirup dan mengeluarkan udara dengan nyaman, itu nikmat luar biasa. Amin, amin. Bermohon kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin. Allah. Amin. Bapak Ibu, guru surga yang masih berada di dunia yang memuliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Kita lihat surat Ali Imran ayat 89. Ilal ladzina tabu, jadi orang-orang yang bersabar, min ba'di dzalika wa aslahu, setelah itu dan mereka adakan perbaikan. Fa innallaha ghafurur rahim. Maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat 89. Ayat 88-nya Bapak Ibu berbicara tentang siksa dan murka bagi orang-orang yang ingkar setelah beriman, bahkan setelah datang bukti yang nyata. Dan ayat 89 ini Bapak Ibu, itulah Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih berada di dunia, kita pada belum untuk bertobat. Di ayat 89 Allah mengatakan, pengecualian siapapun yang bertobat, yang dulu dia betul-betul dekat dengan Allah, kemudian dia mengingkari, tapi menjelang kematian dia kembali bertobat dan memperbaiki diri, maka Allah tetap membuka pintu pengampunan. Ini luar biasa. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu, ya, Allah tidak pernah menutup pintu taubat illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat. Maka Bapak Ibu pastikan kita ambil peluang ini. Allah memberikan kesempatan dibuang bahkan setelah dosa besar yang Bapak murtad, dosa besar. Maka orang yang murtad itu kalau dia kembali kepada agama Allah, Allah akan menerimanya Bapak Ibu. Maka kalau ada saudara kita yang dulu saat kemudian dia ingkar, selalu nasihati Bapak Ibu, nasihati dia untuk bisa dia kembali kepada Allah, karena Allah itu penerima taubat. Jangan sampai tunda-tunda, biarkan kalau cukup dengan bertobat, minta ampun dan tidak mengulanginya lagi, itu terhindar dari api neraka. Maka jangan pernah, kita juga seperti itu Bapak Ibu, jangan pernah tunda-tunda taubat, jangan terlambat. Yang kedua, taubat harus disertai perbaikan diri. Nah, dalam Allah mengatakan di sini wa aslahu, dan memperbaiki diri. Taubat tanpa perubahan sikap itu bukan taubat. Taubat tidak hanya di lisan, juga di perbuatan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu melawan juga waktu, melawan juga suami, itu tidak salah tu. Nanti besok ya Allah, ya Allah, artinya pada saja barang itu tidak taubat nama itu. Dipastikan taubat itu diiringi dengan doa sahu, memperbaiki diri. Kemudian ampunan Allah tidak terbatas.
Allah mengatakan innallaha ghafur, maka sungguh Allah Maha Pengampun. Kata-kata Maha di sini artinya sebesar apapun kesalahan kita Allah ampuni. Bahkan dosa musyrik Bapak Ibu selagi masih hidup Allah ampuni. Allah marah sekali kepada orang yang menduakannya, yang memperserikatkannya. Tapi ketika masih berada di dunia, dosa musyrik, dosa syirik pun Allah ampuni. Tapi kalau sudah meninggal dunia, kita minta dosa syirik tidak akan diampuni selama-lamanya di api neraka. Maka ingat Bapak Ibu, ampunan Allah itu tidak terbatas. Banyak dosa mereka yang diampuni. Bahkan orang yang telah membunuh 100 orang pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda-tunda, jangan tunggu malaikat datang sebelum kita bertobat. Bagi hamba yang kembali, karena Allah mengatakan di sini apa? Fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Penyayang. Setiap langkah taubat kita disambut dengan sayang Allah, dengan rahimnya Allah. Bayangkan Bapak Ibu untuk berdosa besar, kemudian kita bertobat, Allah sayang sama kita. Sama saja Bapak Ibu ketika ada anak kita nakal, kita marah sama anak kita, kemudian dia datang kepada kita, memeluk kita, minta maaf, pasti sayang kita akan timbul pada tersebut. Itu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah tunda-tunda untuk bertobat. Kemudian hikmah berikutnya yang bisa kita ambil, salah bisa dibenahi asal mau bertobat. Tidak ada dosa yang besar jika diikuti oleh taubatun nasuha. Apa itu taubatun nasuha? Taubat yang benar-benar taubat dibuktikan dengan perbuatan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, yang bisa kita ambil, kesempatan selalu ada. Perhatikan itu. Sebelum ajal tiba, selagi masih hidup, masih ada kesempatan untuk kembali. Jangan bagi kita ambil, taubat harus cepat. Jangan tunda-tunda. Dan Allah mengatakan min ba'di zalika, setelah itu menunjukkan bahwa taubat harus segera dilakukan setelah menyadari kesalahan. Kalau bisa Bapak Ibu, ketika salah itu ketika itu minta ampun Allah. Ketika salah di manusia, ketika itu minta maaf sama manusia. Kalau itu pada jual Bapak Ibu di filosofi penting masalah itu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam tadi Ustaz Jul Henry.